wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seperti yang tertuang dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia kuat dan tangguh karena persatuan dalam keberagaman. Dan kita sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, punya tugas menjaga kekuatan dan ketangguhan itu. Untuk itulah Kemendikbudristek menghadirkan program pertukaran mahasiswa merdeka bagi teman-teman mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Program ini bertujuan membuka ruang-ruang pertemuan bagi kalian semua untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi. Kemudian dari pertemuan dan perkenalan tersebut, kalian akan bersama-sama belajar menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman. Dan semua itu kalian lakukan sambil mengikuti perkuliahan. Selama mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, kalian akan mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga. 1. Bertukar tempat ke pulau atau daerah lain di Indonesia. 2. Bertemu sahabat-sahabat baru, memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah mendaftar. 3. Berkuliah tatap muka dengan teman-teman mahasiswa di tempat tujuan pertukaran mahasiswa. 4. Berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi, dan 5. Mengikuti kegiatan eksplorasi keragaman daerah setiap minggunya. Selain itu, saya juga berharap teman-teman yang mengikuti program ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kampus yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa agar perkuliahan bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Teman-teman mahasiswa, meskipun program pertukaran mahasiswa merdeka ini berlangsung hanya 1 semester, tapi saya yakin pelajaran dan pengalaman yang kalian peroleh akan bermakna seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Penny Pujastuti, Magister of Science, selaku Wakil Rektor 1. Yang kami hormati Bapak Profesor YL Sukestiarno, MS PhD, dan Bapak Patria Mukti, SPSI MSI selaku narasumber. Yang terhormat para tamu undangan, para dosen pengampu mata kuliah dan modul Nusantara Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, serta rekan-rekan mahasiswa peserta sosialisasi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini, Selasa 15 Juni 2021, kita dapat mengikuti sosialisasi program Kampus Merdeka, program magang dan studi independen bersertifikat, dan program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk mengawali kegiatan di pagi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Selesai. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, perkenankanlah saya selaku pemandu acara membacakan susunan acara sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Setiabudi, Ibu Dr. Anda Penny Pujastuti, Magister Sains. Dilanjutkan acara berikutnya, yakni pemaparan materi yang pertama, yaitu program magang dan studi independen bersertifikat oleh Bapak Patria Mukti, Sarjana Psikologi, Magister of Science.
dan akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Endang Widyasuti, Master of Art selaku moderator, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga akan dipandu oleh moderator. Kemudian acara berikutnya yaitu pemaparan materi kedua, sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka oleh Bapak Profesor YL Sukestiarno, Mas Dosen PhD, dan akan dipandu oleh Ibu Dian Marlina, Sarjana Farmasi, Master of Science, PhD sebagai moderator, dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian memasuki babak berikutnya yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk sambutan pertama dari Ibu Dr. Anda Penny Pujiastuti selaku Wakil Rektor 1 Universitas Setiabudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Daniel. Cek sound. Iya. Halo, sudah? Iya. Jelas, Bagus. Mas? Monggo, Bu. Ampun. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Sivitas Akademika Universitas Setiabudi. Yang saya hormati Ketua BPH, Wakil Ketua BPH, dan Bendara BPH, Bapak Rektor, serta teman-teman Wakil Rektor. Yang saya hormati Prof. Sukestiarno, MS PhD, tim Pokja dari Belmawa, Dikti untuk pertukaran mahasiswa Merdeka, yang hari ini akan sebagai narasumber kita. Yang saya hormati pula Bapak Patria Mukti, SCMSI, Koordinator Program Magang Bersertifikat dari dan Studi Independen Universitas Setiabudi, yang dalam hal ini nanti juga sebagai moderator. Yang saya hormati pula Ibu Dian Marlena, Sarjana Farmasi, MSc PhD, Koordinator Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Mengajar Universitas Setiabudi. Serta Bu Endang sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, yang dalam hal ini juga nanti sebagai moderator. Tak lupa yang saya hormati para dekan, wakil dekan, sekretaris fakultas, ketua program studi di lingkungan Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi. Yang saya hormati dan saya banggakan, dosen pengampu mata kuliah dan dosen modul pembelajaran modul Nusantara untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswa semester 6, program sarjana dan sarjana terapan USP. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas kita panjatkan terus-menerus, yang telah memberikan semangat kesehatan pada kita sehingga kita mampu berkumpul dalam daring untuk sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka, program magang bersertifikat dan studi independen, yang dalam hal ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Para hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia serta selalu bersemangat. Tadi di awal sudah ditayangkan dari program-programnya Mas Menteri luar biasa ini untuk mengangkat derajat para mahasiswa calon generasi penerus bangsa. Mas Menteri telah menggulirkan program MBKM,
Ya, sekarang ini trendsetternya adalah MBKM. Jangan sampai tidak tahu apa itu MBKM. Adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini bertujuan sangat elok untuk membentuk lulusan berdaya saing tinggi, menguasai berbagai kemampuan hard skill dan soft skill di luar kompetensi utamanya, yang penuh empati, berkarakter bangsa. Cukup elok ini ya. Nah, ada berapa program yang ditawarkan di dalam MBKM ini? Program MBKM sesuai dengan SK Mas Menteri itu ada 8, tapi di akhir ada tambahan 9, menjadi 9 ya. 8-nya itu adalah pertama, pertukaran mahasiswa, yang hari ini nanti kita akan dengarkan seperti apa pertukaran mahasiswa yang didanai oleh pemerintah. Kemudian program magang. Ya, jadi ada program magang juga nanti hari ini kita akan kupas seperti apa program magang. Kemudian ada program penelitian, program membangun desa yang dalam hal ini seperti KKN tematik. Kemudian asistensi mengajar di lembaga pendidikan, 6 proyek kemanusiaan, 7 kegiatan kewirausahaan, dan studi proyek independen. Yang ke-9-nya adalah peningkatan karakter bangsa seperti budi pekerti. Para mahasiswaku sekalian dan para hadirin yang saya muliakan, program MBKM ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa, sekali lagi ya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studi. Nah, itu terbagi menjadi 1 semester di luar program studi di lingkungan USB, setara maksimal 20 SKS. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan di USB. Ya, sudah berjalan. Untuk beberapa program studi S1 sudah berjalan. Psikologi, teknik kimia, teknik industri, manajemen akuntansi sudah berjalan. Tinggal menunggu S1 farmasi dan diploma 4 analis kesehatan untuk bergabung dalam kurikulum MBKM-nya. Kemudian tadi 1 semester kan masih di luar program studi tapi di dalam USB. Kemudian 2 semester di luar program studi, di luar USB. Sekali lagi, 2 semester di luar program studi, di luar USB, untuk kegiatan 8 tadi. Tetapi beberapa program studi tidak mengambil seluruhnya. Nanti saya akan jelaskan sedikit di bawah. Itu. Setiap semester itu, dari beberapa program yang ditawarkan itu, mahasiswa hanya mengambil 1 program. Tidak boleh double ya, ini harus diingat, tidak boleh double program. Hanya 1 program saja yang diambil. Kalau ngambil magang bersertifikat, ya udah magang aja, nggak boleh mengambil pertukaran mahasiswa. Demikian sebaliknya, tidak boleh ngambil program yang lain. Jadi setiap 1 semester hanya mengambil 1 program. Ini nanti akan diakui setara 20 SKS maksimal. 20 SKS per semester. Itu programnya. Nah, untuk mahasiswa memang sifatnya tidak wajib. Ya, tidak harus mengambil. Boleh saja mahasiswa yang saya hanya menginginkan kuliah biasa-biasa saja di program studi saya sampai semester 8. Boleh saja. Tetapi mungkin sebagian besar dari kalian pengen lebih. Pengen merasakan sekolah di tempat lain seperti apa. Magang di industri yang bersertifikat seperti apa. Nah, nanti kemungkinan bisa di-hire menjadi pegawai di industri tadi. Apalagi untuk saat ini yang ditawarkan dari programnya Dirjen Dikti itu perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan besar.
ya, yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Gitu ya, itu harus tahu dulu. Dan kami sebagai perguruan tinggi wajib, kalau tadi mahasiswa kan tidak wajib, tetapi sebagai perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas-fasilitas agar mahasiswa mengambil di antara 8 program yang ditawarkan tadi. Gitu. Maka kami sudah menyiapkan bekerja sama dengan fakultas dan program studi sudah menyiapkan beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti akan kalian ikuti. Para mahasiswaku yang tercinta dan hadirin yang saya muliakan, kebijakan Rektor USB sudah turun, ya, sudah ada. Sudah ada sejak Mas Menteri menggulirkan, kami bekerja keras untuk menggulirkan juga kebijakan MBKM. Di kebijakan Rektor tadi menyebutkan bahwa kegiatan MBKM dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran di program studi selama 5 semester. Itu kebijakannya. Jadi, implementasi MBKM baru diterapkan kepada mahasiswa semester 6. Maka, mengapa hari ini yang kami undang adalah mahasiswa semester 6? Karena kebijakannya dari Rektor demikian. Kenapa semester 6? Karena selama 5 semester belajar di program studi itu sudah merupakan body of knowledge, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sudah sesuai dengan kemampuan di program kompetensi di program studinya. Kalau farmasi berarti ya dia sudah sebagai seorang sarjana, Pak, menguasai ilmunya sarjana farmasi sampai 5 semester itu. Demikian juga teknik industri dan lainnya. Sehingga nanti kurikulum itu sudah disesuaikan demikian. Maka mahasiswa semester 6 bila mempunyai daya saing tinggi, semangat tinggi, daya juang yang tinggi, dan mahasiswa tentu memiliki ini, gitu, akan mengambil program-program ini sudah kami sediakan slot-slotnya. Dan semester 6 ini kan alhamdulillah sudah banyak yang mengambil di luar program studi di lingkungan USB. Nah, ya yang paling laris ini adalah program psikologi. Di program studi psikologi yang ditawarkan psikologi ini hampir diambil dari beberapa program S1 yang lain. Mahasiswa pada yang mengambil, mungkin beberapa di antara kalian sudah banyak yang mengambil di semester 6 ini. Terima kasih ya. Nah, mari nanti di semester 7 lanjutkan daya juang itu. Semangat itu untuk mengambil ilmu yang maksimal. Gitu ya. Jadi kebijakannya dimulai dari semester 6. Nah, nanti ke depan itu semester 7 kalian mengambil program di luar program studi, di luar USB. Keluarlah, carilah pengetahuan di luar untuk menambah kemampuan kalian yang itu nanti akan diakui setara dengan maksimal 20 SKS. Nah, program-program itu tadi ya, jadi beberapa dari antara beberapa program yang ditawarkan dari Mas Menteri tadi itu beberapa prodi di USB mengambil yang seperti pertukaran mahasiswa, kemudian magang, riset, KKN tematik, mengajar di lembaga pendidikan, kewirausahaan. Itu sesuai dengan kebijakan di prodinya masing-masing. Jadi nanti prodi akan menjelaskan lebih detail ya. Di prodiku ini loh gitu ya. Gitu. Itu yang nanti sebaiknya kalian ikuti. Nah, program itu membutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama sudah diupayakan oleh program studi. Terima kasih para dekan, para ketua program studi telah berupaya selama ini untuk mempersiapkan kegiatan ini dengan menggulirkan kerjasama. Saat ini yang berjalan itu adalah program yang mendapatkan hibah ya, sudah mendapatkan hibah teknik industri, kemudian
sekarang yang sedang menjalankan hibah MBKM-nya adalah akuntansi dan manajemen, dan menjalankan hibah PJJ itu adalah psikologi. Nah, mahasiswaku sekalian ingat bahwa setiap semester hanya satu kegiatan yang boleh diikuti. Gitu ya. Nah, untuk mensukseskan, sebentar sebelum masuk ini, nanti itu akan ada program yang di-create oleh program studi. Magang, program studi sudah menyiapkan juga program magang. Tapi ada juga magang yang difasilitasi dari pemerintah, dana pemerintah. Jadi ada yang akan kita jelaskan nanti, disosialisasikan hari ini adalah magang bersertifikat dengan dana dari pemerintah, yang mana program industri-industrinya mitranya dicarikan pemerintah. Demikian juga dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Ini juga difasilitasi dananya, dana bantuannya itu dari Dirjen Dikti kerjasama dengan LPDP. Gitu. Nah, pertukaran mahasiswa di luar dana hibah, kalau nanti misalnya kalian di luar dana dari pemerintah, kalian mengambil dari program yang disediakan program studi, maka itu tidak dapat dana dari pemerintah ya, maksudnya begitu. Jadi nanti yang dijelaskan sosialisasi hari ini dengan narasumber dari Dikti itu adalah program yang difasilitasi dari pemerintah, dananya, dana pelaksanaannya. Jadi nanti misalnya mahasiswa dapat insentif, misalnya begitu, dosen dapat insentif juga, itu dari dana pemerintah. Begitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah USB secara administratif universitas kita sudah terakreditasi B, itu sudah boleh ikut dalam program ini, gitu, program pertukaran mahasiswa. Dan kita sudah mendaftar. Terima kasih para dosen yang sudah berupaya keras untuk menjadi dosen pengampu mata kuliah dan dosen pengampu modul pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Ya, itu ya teman. Itu juga USP sudah mengangkat koordinator. Jadi ada koordinatornya ya. Koordinator untuk pertukaran mahasiswa yang didanai dari Dikti itu adalah Ibu Dian. Koordinator bersertifikat adalah Bapak Patria. Nanti masing-masing koordinator akan membentuk Telegram, grup Telegram, mewadahi kalian semua para mahasiswaku yang mempunyai keinginan untuk bergabung dalam kegiatan ini. Gitu ya. Jadi mari kita sukseskan kegiatan ini. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi nanti akan ada, untuk itulah maka kami memfasilitasi untuk adanya sosialisasi ini. Semoga fasilitasi ini bermanfaat. Ikutilah dengan semangat, ikuti dengan seksama, tanyakan hal-hal yang kurang jelas secara detail agar kalian mendapatkan pengetahuan. Setelah acara ini selesai, bergabunglah pada grup di masing-masing program yang kalian inginkan. Apakah mau pertukaran mahasiswa ataukah mau magang. Bergabunglah ke para koordinator. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, waktu kami kembalikan pada Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Penny Pujastuti atas sambutannya. Semoga dengan sambutan dari beliau akan memberikan semangat khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya mengikuti program magang serta pertukaran pelajar ini. Acara berikutnya adalah pemaparan program magang dan studi independen bersertifikat kepada Ibu Dr. Anda Endang Widyastuti, Master of Art, selaku moderator. Kami persilahkan untuk memandu acara. Monggo, Bu Endang. Terima kasih Mas Daniel. Cek sound, suara saya sudah masuk, nggih. Sampun, bagus, Bu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diridhoi sehingga acara bisa berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita bersama. Untuk menyingkat waktu, kami sampaikan bahwa
acara yang akan kita lalui ini adalah yang pertama sesi sosialisasi terkait dengan program magang dan studi independen yang bersertifikat atau MSIB. Untuk kegiatan ini nanti akan disampaikan atau sebagai narasumber adalah Bapak Patria Mukti, Sarjana Psikologi, Master of Science. Sehari-hari beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi. Kemudian beliau juga memiliki certified di Badan Sertifikasi Nasional. Untuk terkait dengan kegiatan Kampus Merdeka, Bapak Patria ini bertugas sebagai koordinator program magang dan studi independen bersertifikat. Mungkin perkenalan saya singkat saja karena waktunya sangat terbatas. Apakah Bapak Patria sudah bergabung dengan kita? Cek, sudah. Sampun. Monggo Pak Patria, waktu mungkin kalau bisa tidak perlu sampai setengah jam, karena waktunya sudah mepet sekali. Setelah Pak Patria nanti bagian Prof. tugas untuk menyampaikan yang program pertukaran mahasiswa. Monggo waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Pak Patria. Oh ya, sebelum ini, kalau misalkan ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, boleh disampaikan melalui chat room di dalam Zoom meeting ini. Untuk efektivitas nanti pertanyaan akan saya bacakan. Tetapi apabila waktu nanti ternyata tidak mencukupi, pertanyaan akan kita catat dan kita berikan jawabannya melalui Telegram yang sudah ada nanti akan disampaikan ke Pak Pat untuk link join-nya. Monggo Pak Pat, waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada panjenengan. Oke, matur nuwun Bendang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Setiabudi, yang saya hormati Wakil Rektor dan jajarannya, Wakil Rektor 1, Dr. Anda Penny Pujiastuti MSI, dan juga Prof. Sukis Tiarno yang akan menjadi pembicara di program pertukaran pelajar. Terima kasih Bu Endang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin bisa di-share screen materinya, nggak tolong. Monggo Pak Pat. Baik, selamat pagi seluruh mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini saya cukup excited sekali melihat, ya sudah masuk suara saya Bu? Sampun Pak, monggo. Oke, mahasiswa semuanya, saya hari ini cukup excited ya melihat yang bergabung sampai 310 kalau nggak salah, 312 sampai sekarang ini ya, luar biasa sekali. Ini cukup membuat saya semakin bersemangat ya. Kemarin saya sempat kok sedikit ya yang bergabung di grup Telegram, berpikiran positif saya belum belum pada tahu ya grup Telegram ini mungkin belum tersampaikan ya secara masih pada teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, teman-teman semuanya, ini program yang luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wakil Rektor 1, Bu Penny, ini sungguh luar biasa. Bahkan teman-teman juga mengatakan bahwa kok saya udah lulus, bahkan alumni itu banyak yang WA ke Kaprodi kok dulu saya waktu kuliah kok nggak ada. Bahkan kami dosennya juga gitu, kok dulu kami waktu kuliah nggak ada program seperti ini ya. Itu kan cukup menarik sekali program ini ya. Jadi program Kampus Merdeka ini ada 9 ya, 8 plus 1, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Mungkin next slide Bu Endang. Next slide.
Cek suara saya sudah masuk. Nggih, Pak Patria. Mohon maaf terlempar. Lanjut. Nah, program ini merupakan program yang luar biasa. Ini kita mulai dari materi yang pertama, slide pertama. Nah, program MSP ini merupakan program yang dilaksanakan maksimal 2 semester ya teman-teman, maksimal. Jadi paling tidak 1 semester Anda stay di tempat perusahaan, bisa luring, bisa daring, yang nanti akan diatur di perusahaan yang memberikan pengalaman yang cukup pada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja, experiential learning selama program mahasiswa akan mendapatkan hard skill dan soft skill yang diajarkan. Nah, ini yang saya garis kuning ini yang sangat menarik teman-teman semua untuk kita ya. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau induksi. Nah, ini yang sangat menarik. Ya, ini istilahnya kemarin dianalogikan oleh teman-teman koordinator itu job fair. Jadi ini kita mengikuti job fair walaupun belum lulus, dan kita tahu bersama istilahnya kemarin itu perusahaannya perusahaan gajah-gajah, ya maksudnya perusahaan besar gitu ya. Jadi didorong oleh kementerian bahwa bisa sampai 70-80% itu Anda kalau lolos di program ini langsung direkrut oleh perusahaan, tapi syaratnya kalau Anda mau. Ya, kalau Anda mau, kalau Anda nggak mau ya perusahaan nggak akan merekrut ya. Jadi ini kelebihannya. Jadi ini luar biasa. Jadi sebelum Anda lulus Anda sudah dapat kerja. Ya, nggak kalah dengan program yang lainnya. Ya, yang program yang ikatan dinas itu nggak kalah. Jadi kalau Anda memang tertarik untuk segera mendapatkan pekerjaan dengan perusahaan yang Anda minati, maka program ini sangat cocok untuk Anda. Bedanya apa sih magang bersertifikat dan studi independen? Kan ini 2 program yang berbeda, tapi dijadikan satu ya. Ini analoginya sangat simpel teman-teman ya. Dari pengertian yang begitu panjang, itu cuma bedanya magang bersertifikat itu dari awal Anda masuk itu sudah langsung bekerja. Ya, Anda masuk sudah langsung bekerja, dapat mentor, proyek-proyek gitu ya. Tapi kalau studi independen sampai di perusahaan itu diberikan materi. Ya, kemudian selama sekitar 4 bulan, kemudian 2 bulan terakhir itu baru Anda bisa bekerja, ya, mengaplikasikan studi yang Anda jalankan nanti. Ya, oke, next. Nah, program Iduka, ya, program Iduka yang di mitra Iduka yang kita berikan, kita kerjasamakan dengan industri. Iduka itu apa sih ya? Iduka itu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Nah, yang prioritas yang diberikan itu adalah memiliki 10 kriteria ini yang kita kerjasamakan dengan industri. Yang pertama perusahaan multinasional, ya, yang perusahaannya ada di mana-mana, termasuk di luar negeri. Ya. Kemudian perusahaan lokal dengan rekam jejak yang kinerja yang baik. Perusahaan teknologi global, perusahaan startup, nirlaba, multilateral, perguruan tinggi yang berada di daftar tersebut QS100, lembaga pemerintah, rumah sakit, ya, usaha mikro kecil, menengah, dan lain sebagainya. Jadi hampir di semua lini perusahaan, lini industri, lini pekerjaan itu dikerjasamakan oleh pemerintah. Kemarin disampaikan hampir 200 perusahaan yang bersedia bergabung, dan targetnya bisa 25.000 itu lebih, masih diangkat lagi. Jadi kalau kita berandai-andai saya bisa diterima nggak ya? Coba dulu deh, ya. Coba dulu karena kuotanya sangat besar sekali, ya 25.000 atau lebih, bahkan bisa lebih, ya. Syaratnya apa untuk mendaftar ini? Ya, yang pertama mahasiswa masih aktif, ya, bisa D4 dan S1 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi minimal tuh ya di sini ada dikatakan yaitu yang sudah masih aktif, pokoknya masih aktif deh, ya. Kalau udah skripsi gimana pertanyaannya? Nah, kalau kemarin disampaikan oleh Pak Nur Hadi itu yang penting aktif kok, ya. Yang penting masih aktif dan kita nggak memandang, yang penting aktif. Dan kalau di USP berarti minimal semester 5, ya. Jadi sudah minimal semester 5, semester 6 ke atas itu sudah diperbolehkan mengambil ini, ya. Nah, ini mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk S1 dan keempat untuk D4. Nah, tapi di USP, kalau di USP itu berarti nanti semester 6 ke atas baru boleh, karena 1 sampai 5 itu masih kita poles, ya, dasar teorinya,
kemampuan soft skill dan hard skill-nya. Nah, kemudian memiliki IPK yang minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-masing IDUKA. Jadi minimalnya berapa, Pak? Masing-masing perusahaan beda-beda. Jadi nanti yang merekrut bukan dari Ristek Dikti, bukan, tapi dari perusahaan langsung. Jadi minimal berapa IPK-nya tergantung perusahaan. Nanti tinggal buka sendiri. Tinggal buka, Anda yang akan bisa mengakses berapa IPK minimal dari perusahaan yang Anda minati. Kemudian nih, siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang dan studi independen dengan durasi 1-2 semester. Ya, jadi tolong teman-teman ya perhatikan, kalau sudah daftar itu wajib datang tes. Ya, wajib datang tes. Ya, kalau udah diterima juga wajib berangkat. Tapi ini dari awal dulu. Karena kalau Anda sudah daftar tapi istilah anak mudanya ghosting ya, ngeghosting perusahaan, menghilang, nggak berangkat atau nggak ada kabar untuk tes, itu yang di blacklist bisa universitasnya. Kayak ini ada yang daftar di USB lagi nih, alah yang kepain aja ngilang kok, nggak usah dites. Nah, tapi kalau karena yang daftar ini nggak hanya di satu perusahaan itu boleh, daftar di beberapa perusahaan boleh. Tapi nanti kalau udah Anda dipanggil tes, datang. Ya, kayak istilahnya kalau kemarin dianalogkan memang ini job fair ya, sebelum Anda lulus. Jadi datang. Kalau nanti gagal, masih ada perusahaan yang berikutnya. Kalau udah diterima, Anda harus memberi kabar ke perusahaan yang lain. Kalau Anda dites, mohon maaf saya tidak bisa datang karena sudah diterima. Di perusahaan misalnya ada yang di Pertamina, Selam Bersih, Pama Persada Nusantara, Astra Group, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak bisa datang dengan kata-kata yang sopan tentunya, karena USB itu saya yakin sudah memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur. Jadi komitmen. Boleh mendaftar, tapi Anda kalau sudah diterima harus memberikan kabar kepada yang lain yang didaftar bahwa Anda sudah diterima. Boleh kok daftar, mencoba memilih mendaftar, boleh ya. Takutnya nggak diterima, dipilih yang lain itu boleh. Kemudian, nih, ketika diterima, mahasiswa diwajibkan melengkapi syarat-syarat. Jadi ini sangat dimudahkan syaratnya teman-teman. Ya, ketika diterima baru Anda memenuhi syarat-syarat ini. Waktu daftar nggak perlu. Ya, kalau udah diterima baru ada scan kartu mahasiswa, buku rekening dan lain sebagainya. Tapi untuk persiapan Anda sekarang scan sekarang kan sekarang ada aplikasi untuk scanner ya, biasanya dibentuk PDF ataupun JPEG nggak masalah ya, aplikasi-aplikasi yang modern. Nah, siapin aja dari sekarang. Buku rekeningnya apa? Ya, belum ada ketentuan. Harus bank A, B, C belum ada ketentuan, maka yang punya dulu di scan dulu. Kalau nanti kalau sudah diterima dan harus buku rekening bank tertentu ya kita ikutin aja, nggak masalah. Tapi syarat ini sangat dipermudah sekali. Yang penting Anda bersedia untuk ditempatkan di perusahaan besar dulu, ya siap sudah diterima, siap ditempatkan, baru nanti dilengkapi. Ya program ini akan dijalankan bulan Agustus besok teman-teman. Maka ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai seleksi. Jadi kalau bisa mulai dari hari ini silahkan membuat akun dan mendaftar. Next. Nah, kompensasi apa sih yang akan kita dapatkan sebagai mahasiswa yang lolos? Ya, banyak banget teman-teman ya. Satu, uang saku. Ya. Uang saku akan didapatkan dan atau kompensasi lainnya. Dan atau kompensasi lainnya kemarin disebutkan ada living cost, biaya hidup, ya. Kemudian fasilitas transportasi ya dari dan ke tempat magang. Ya, kemudian bahkan ada dalam tanda kutip selain uang saku dari perusahaan dari Ristek ada juga kalaupun ada dari pemerintah itu nggak wajib kalau dari perusahaan. Ya, kalau dari Ristek jelas ada, kalau dari perusahaan belum tentu ada, tapi kemarin disampaikan ada juga yang tetap memberi uang saku, jadi bisa double. Nah, kompensasinya luar biasa secara ini yang pertama. Yang kedua, pengalaman kerja. Anda kalau melamar pekerjaan pasti akan ditanyain, dulu kuliah ngapain aja? Nah, ini bisa dijawab dengan luar biasa. Ya, pengalaman bekerja. Saya pernah bekerja di perusahaan X. Saya sudah menangani ini. Itu nilai yang plus. Kalau Anda tidak mau direkrut di perusahaan yang kemarin Anda magang, Anda nanti mencari perusahaan yang lain. Setelah Anda lulus mencari perusahaan lain untuk bekerja, itu kemungkinan akan sangat lebih dimudahkan. Karena pengalaman Anda bekerja sudah ada. Kemudian yang ketiga, kemungkinan besar direkrut oleh perusahaan jika mahasiswa mau. Kemarin dijelaskan oleh Pak Nuradi di garis bawahi jika mahasiswa mau. Ya, kalau memang nggak mau direkrut oleh perusahaan tersebut, ya nggak masalah. Ya, kemungkinan besar akan direkrut langsung oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dikatakan oleh perusahaan
biaya rekrutmen itu sangat tinggi teman-teman semua. Kalau kita tahu seperti psikotes, LGD, dan lain sebagainya itu biayanya sangat besar. Tapi kalau perusahaan dengan program ini juga dimudahkan karena mereka nggak perlu merekrut karyawan lagi. Dengan mendidik karyawan program magang ini nanti akan ditempatkan di perusahaan mereka. Ya, terserah Anda kalau saya nggak mau Pak, ya nggak masalah. Kalau mau oke. Kemudian jaringan luas jelas. Anda akan mendapatkan jaringan luas, nanti akan juga disampaikan oleh Prof. Sukes tentang pertukaran pelajar itu akan mendapatkan jaringan luas. Bu Penny juga mendapatkan menyampaikan tadi setelah semester 6 keluarlah, cari jaringan yang luas, cari pengalaman. Kemudian selain jaringan luas akan mendapatkan pengembangan kredit semester sebesar 20 SKS. Anda magang 1 semester di sana, kembali sudah mendapatkan 20 SKS. Seperti mengikuti perkuliahan. Next. Cara mendaftarnya bagaimana? Silakan nanti setelah ini Anda pegang HP, ya sekarang sudah sangat mudah, klik kampusmerdeka.kemendikbud.go.id langsung mengisi di situ. Ya, nggak lama, beberapa menit saja Anda mendaftar. Kemudian Anda lihat daftar perusahaannya di situ. Ya, langsung lihat di situ. Anda bisa melamar di situ. Namun tunggu dulu, sabar. Ya, nanti ada wanti-wanti dari kami, dari dosen-dosen Universitas Budi. Ya, next. Nah, timeline-nya diperhatikan. Ya, ini nanti program ini melamar itu maksimal 15 Juli. Tapi jangan tunggu 15 Juli. Sekarang ini ya perusahaan ada yang sudah mulai rekrutmen. Ya. Walaupun Pak kalau udah tutup boleh daftar nggak? Daftar aja. Kemarin kami udah konsultasi Pak Nuradi. Pak ini baru beberapa hari kemarin dibuka kalau nggak salah hari Kamis minggu kemarin, ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru 6 hari itu ada perusahaan yang sudah menutup. Tapi kami tanya Pak, kalau udah ditutup, kalau yang ini gimana? Udah lamar aja dulu. Nanti kami akan buka lagi. Dilamar aja. Kalau memang berminat, lamar dulu. Ya, kalau bisa lamar dulu. Kalau nggak bisa nanti komunikasi dengan kami. Nanti kami akan sampaikan ke Ristekdikti karena ini program baru teman-teman, ya program baru betul-betul fresh. Pertama kali, jadi masih banyak perbaikan di sistem. Terus terang itu. Bahkan saya sebagai koordinator itu belum mendapatkan akun sebagai koordinator, tapi nggak apa-apa. Kita pantau melalui Anda semua, melalui mahasiswa. Ya. Seleksi akan dilaksanakan di tanggal-tanggal ini, namun boleh di awal ini sudah mulai seleksi. Ada kemarin sudah ada yang mulai memanggil wawancara awal. Ya, tapi psikotes dan lainnya belum, baru wawancara awal. Next. Nah, seleksinya bagaimana? Ini saya kopikan dari, sebenarnya sudah ada di panduan magang, ini saya kopikan. Mitra Eduka itu umumnya akan melakukan seleksi administrasi, dasar, ya, CV, psikotes, wawancara, FGD, dan LGD. Ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, Mitra Eduka itu boleh menggunakan semuanya, proses rekrutmen ini boleh hanya satu atau beberapa. Jadi nggak harus semuanya dipakai. Gitu ya. Perlu dipahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda-beda dalam merekrut karyawan. Next. Nah, ini contohnya kesempatan berkarir. Ya, ini ada namanya perusahaan Petrosi, ya, perusahaan yang sangat besar ya. Nah, ini kualifikasi umumnya ada fresh graduate yang warna hijau tengah-tengah teman-teman ya. Fresh graduate tahun sekian memiliki motivasi belajar yang tinggi dan siap berkarir di dunia tambang. Sehat jasmani dan rohani, memiliki keberhasilan dari perilaku yang baik, ya, serta dapat bekerjasama dengan rekan kerja atasan lulus seleksi dalam proses ini, ya, bersedia mengikuti seleksi tes dan lain sebagainya. Nah, rincian soft skill yang dibutuhkan seperti ini itu akan juga Anda penuhi di program magang. Kenapa? Karena perusahaan ini akan merekrut Anda magang itu sama dengan merekrut karyawan baru mereka. Kualifikasinya sama. Ya, kenapa? Karena diprogramkan oleh pemerintah, kalau bisa nanti mahasiswa yang magang itu direkrut langsung, maka mereka menggunakan standar ini. Bahkan bisa lebih detail dari ini. Yang dibutuhkan sekarang, kata perusahaan-perusahaan yang menyampaikan, yaitu yang penting soft skill-nya dulu bagus. Hard skill nanti kita bangun di magang deh pokoknya. Ya, jadi yang dilihat pertama adalah soft skill dulu deh. Ya, hasilnya nanti kita bangun waktu magang. Nah, soft skill seperti apa? Ini disampaikan di situ, disampaikan. Berarti kan harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik, kemampuan leadership, memiliki motivasi belajar yang baik, siap berkarir di dunia tambang. Nah, ini soft skill yang dibutuhkan di Petrosi.
Jadi nanti Anda waktu melamar, lihat soft skill yang dibutuhkan seperti apa. Cocok nggak dengan kalian? Kalau belum cocok, yang harus berubah perusahaannya atau kalian. Ya, karena soft skill standar yang dibutuhkan ya seperti itu, harus punya leadership, punya kerjasama yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian kemarin disampaikan juga, yang di mahasiswa yang memiliki pengalaman berorganisasi itu bisa lebih diprioritaskan. Kalau dengan bukti memiliki mungkin sertifikat pernah mengikuti organisasi atau SK organisasi, tapi seperti sertifikat seminar itu nanti dulu deh. Tapi kalau workshop itu bisa dipertimbangkan karena workshop itu kan skill. Kalau ikut organisasi itu kan sudah belajar langsung di organisasi. Jadi soft skill yang dibutuhkan ini sudah mulai terbangun. Nah, nanti kalau ada yang punya sertifikat organisasi, nah itu akan lebih bisa diprioritaskan. Nah, ini jadi mereka merekrut karyawan magang, mahasiswa magang ini sama levelnya dengan karyawan yang akan bekerja di tempat mereka. Jadi soft skill ini silakan nanti ditonjolkan ya di CV Anda. Di CV Anda ya. Oke, next. Selain Petrosi, ini saya ada juga di perusahaan Papan Persada Nusantara. Ini merupakan perusahaan batu bara terbesar di Asia Pasifik. Ini juga sering mengadakan job fair ya di mana-mana ya. Oke, next. Next. Nah, kemarin juga disampaikan di perusahaan sesuai alurnya, yang pertama akan ada seleksi berkas CV ataupun video perkenalan. Nggak tahu nanti terserah perusahaan mau pakai yang mana ya, tapi biasanya CV dulu deh. Nah, oleh karena itu teman-teman siapkan CV dari sekarang yang menarik, karena seleksi awal di sini. CV dulu dilihat menarik, terlihat menjual ya, bagaimana Anda menjual diri Anda, yang menjual dalam tanda kutip yang positif, menjual diri Anda dengan CV yang baik ya, yang menarik, terjual untuk perusahaan. Ini yang seleksi awalnya, maka buatlah CV yang menarik. Kemudian ada wawancara awal, kayak perusahaan kemarin yang sudah ada merekrut itu dengan wawancara awal dulu, mereka bisa telepon, bisa via Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya psikotes, kemarin ada disampaikan psikotes bisa via online. Kemudian FGD dan LGD, wawancara akhir, dan diterima. Ini proses yang akan Anda jalani kalau perusahaan menggunakan semua alur yang ada. Tapi kalau perusahaan hanya memotong-motong, itu boleh. Mungkin di telepon hanya wawancara, mengetahui soft skill-nya aja dari wawancara, boleh. Oke, next. Nah, alur di pendapatan di USB ini seperti ini, teman-teman. Sekarang, Anda hari ini, ataupun setelah ini, nanti setelah mengikuti pertukaran pelajar, Anda gabung di Kampus Merdeka, buat akun, kemudian cek perusahaannya sesuai passion Anda, sesuai minat Anda, perusahaan yang Anda inginkan, kemudian cek dokumen yang diinginkan dari perusahaan. Biasanya awal tuh hanya CV, ya CV itu, KTM dan lain-lain mungkin bisa menyusul. Cek aja dulu yang dibutuhkan awal apa. Iya. Setelah Anda cek, kemudian lapor ke Kaprodi. Kenapa? Karena Kaprodi di posisi program magang ini kami ajak kerjasama sebagai mentor Anda, supaya tujuannya apa? Ya, supaya Anda lebih banyak diterima. Jadi Kaprodi sebagai mentornya akan membantu mereview kelengkapan dan kualitas berkas untuk meningkatkan peluang diterima. Kalau Anda mau juga, kalau Anda nggak mau direview nggak apa-apa ya. Tapi Anda tetap harus lapor ke Kaprodi untuk melihat bahwa kami dari universitas tahu bahwa siapa yang ikut siapa aja. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi, nah, teman-teman Kaprodi ini sudah kita ajak bersama untuk menjadi mentor teman-teman semuanya. Jadi, siapkan CV Anda, kemudian lapor ke Kaprodi, kirimkan Kaprodi, minta tolong di review untuk menjadi agar supaya baik CV Anda. Dan nanti kami juga akan menyiapkan program untuk pelatihan kepada teman-teman semuanya, bagaimana menulis CV yang baik, contohnya bagaimana menghadapi psikotes, bagaimana LGD dan FGD, dan bagaimana menghadapi wawancara. Nanti kita akan bantu itu. Ya, kami support banget untuk itu, dan saya cukup excited dengan program ini supaya Anda banyak yang diterima. Target kami banyak yang diterima di program magang ini, ya, supaya Anda belum lulus sudah diterima kerja. Oke, next. Nah,
apa yang diperlukan dipersiapkan mahasiswa, CV yang menarik, video perkenalan ini juga diperlukan. Tapi enggak, kemarin belum ada yang meminta ini, ya, tapi siapin aja lah kalau memang ada psikotes, LDD dan FDD. Oke, next. Nah, silahkan link Telegram yang kami buat ini, kalau emang ada yang berminat, teman-teman ya, saya berikan banyak yang berminat ya. Kemarin saya sempat kok sedikit yang berminat ya, tapi saya optimis ya bahwa setelah sosialisasi ini teman-teman dari S1 dan D4 di USP ini banyak yang berminat untuk magang yang didanai oleh pemerintah ini. Ya, minat Pak, oke ini Ferry udah minat Pak, oke silahkan bergabung di link ini, nanti kita komunikasi di sana. Ya, mungkin itu ya yang saya sampaikan karena waktu sangat mepet sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau teman-teman kalau saya ada yang kata-kata yang juga kurang berkenan untuk teman-teman. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Patria. Saya ambil alih lagi Pak. Ternyata ini banyak yang minat Pak. Ada yang ini, ada beberapa yang sudah menyatakan minatnya. Ini ada satu pertanyaan Pak dari Marserifa Iklima. Izin bertanya Pak, untuk mahasiswa yang merencanakan semester 7 penelitian skripsi itu bagaimana, Nje? Enggak Pak, langsung dijawab saja karena waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang dan Mas yang sudah bertanya tadi. Merencanakan skripsi nggak masalah sih ya, nggak masalah ya. Sekarang Anda harus mengambil prioritas dulu. Kemarin ada satu juga mahasiswa dari UGM bertanya, saya sudah mau lulus, tapi masih proses skripsi sampai bab 4. Saya bersedia untuk mundur, tapi saya ingin magang. Karena apa? Setelah saya magang nanti saya nggak perlu cari kerja lagi. Nah, teman-teman yang merencanakan proses skripsi di semester 7, ya rencanakan aja dulu, nggak apa-apa, direncanakan. Tapi magang ini saya sampaikan tidak bisa disambi, teman-teman. Berarti Anda harus mengambil pilihan saat ini, mau prioritas magang dulu 1 semester atau mengambil skripsi. Silakan konsultasikan dengan pembimbing Anda. Ya, jangan ini Pak Patria, gara-gara Pak Patria semua skripsi gagal semua nih. Oh, jangan gitu. Nanti konsultasikan dulu dengan pembimbing. Tapi program magang ini tidak bisa disambi, teman-teman. Ya, mungkin malam bisa ya, sambil setelah selesai magang, malam proyek selesai, mengerjakan skripsi dikirim via online, mungkin masih bisa disiasati lah ya kalau skripsi. Kalau kuliah nggak bisa disambi. Tapi kalau skripsi mungkin masih bisa disiasati dengan konsultasi secara daring. Jika pembimbing nanti memang bersedia. Ngoten Bu Endang. Terima kasih Pak Pat. Sebetulnya menarik ya, saya yakin juga adik-adik mahasiswa banyak yang ingin bertanya. Mengingat keterbatasan waktu, untuk adik-adik yang masih akan bertanya, boleh menuliskan di chat room, nanti akan kami record, kemudian akan kami berikan jawabannya kemudian. Mengingat waktu untuk sosialisasi program magang dan studi independen, sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Patria atas sharingnya. Mudah-mudahan menimbulkan rasa ingin tahu, dari rasa ingin tahu kemudian minat untuk bergabung, mempersiapkan diri sehingga bisa lolos di salah satu perusahaan yang diinginkan untuk program pemagangannya. Matur nuwun. Amin. Untuk sesi berikutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Dian Marlina, monggo Bu Dian untuk dipandu untuk acara sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka. Bu Endang, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Dr. Anda Penny Pujiastuti, MSI. Yang terhormat Profesor Dr. Anda Sukestiarno, YLMS PhD, selaku tim pertukaran mahasiswa MBKM. Yang terhormat Bapak Patria Mukti, Psikologi MSI sebagai pemateri 1 dan Koordinator Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dari Universitas Setiabudi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Setiabudi, Dekan, Kaprodi, Bapak Ibu dosen modul Nusantara dan mata kuliah, serta mahasiswa di lingkungan Universitas Setiabudi yang kami cintai.
Mohon izin, perkenalkan nama saya Dian Marlina selaku moderator sekaligus koordinator program pertukaran mahasiswa Merdeka yang akan memandu jalannya sesi yang kedua dengan narasumber Profesor Dr. Andes Sukestiarno, YLMS PhD. Sebelum beliau memulai paparannya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau. Ya, Profesor Dr. Andes Sukestiarno, YLMS PhD, telah menyelesaikan studi S3-nya dari Statistik Fachbereich Universitas Dortmund, Jerman, kemudian pendidikan S2 di ITB dan S1-nya di UNES, Universitas Negeri Semarang. Kemudian saat ini beliau aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang. Untuk pengalaman kerja dan organisasi sendiri, ya, sejak tahun 1984 beliau bergabung menjadi dosen di FMIPA UNES. Kemudian di tahun 2001 sampai dengan 2004 beliau sebagai ketua program studi D3 Statistika dan Komputasi UNES. Lalu 2004 sampai dengan 2007 sebagai ketua program studi S2 Matematika UNES. 2007 sampai dengan 2009 sebagai Kepala UPBJJ UT Semarang, kemudian 2014 sampai dengan 2015 sebagai Ketua Stekom Semarang, 2015 sampai dengan 2019 sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama di UNES, sebagai Ketua Program Studi S3 Pendidikan Matematika UNES sejak tahun 2020, sebagai Asesor PAN PT sejak tahun 2000, sebagai Ketua Perkumpulan Pascasarjana Pendidikan Matematika Indonesia sejak tahun 2019, dan sebagai anggota Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Semarang sejak tahun 2020. Beliau bergabung sebagai tim ahli Pokjar Pertukaran Mahasiswa Merdeka sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Selain itu, beliau juga aktif menulis buku, jurnal nasional maupun internasional, sampai saat ini juga masih terus aktif. Ya, Prof, waktunya kurang lebih nanti 30 menit, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk memulai paparan materinya. Dan bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, nantinya akan kami persilahkan untuk bertanya setelah paparan dari Prof. Sukestiarno, baik via chat maupun secara langsung melalui fitur raise hand. Baik, Prof, monggo waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Dian. Saya senang sekali bisa bergabung dengan Universitas Setiabudi Solo ya. Saya kan tidak pernah mendengar Solonya ya, cuma Universitas Setiabudi gitu terus. Saya kemarin Solo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pokoknya kita semangat ya untuk Indonesia. Amin, amin, amin. Oke. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak BPH, Universitas Setiabudi, Bapak WR, Pak Dekan, Bapak Kaprodi, kemudian juga termasuk para mahasiswa yang saya cintai. Salam kita ketemu, mohon izin saya share screen karena waktunya terbatas sehingga saya juga akan singkat saja. Nanti mungkin lebih banyak tanya jawab ya. Ini pendaftaran mahasiswa untuk program memang sudah dimulai sejak hari kemarin. Untuk mahasiswa sudah mulai mendaftarkan akun tanggal 14, nanti akan ditutup tanggal 28. Jangan ketinggalan, nanti bareng-bareng boleh mendaftar dengan yang magang tadi, tapi nanti mana yang diterima, gitu ya. Karena kebetulan sama. Aduh, ini kok nggak bisa bergerak nih. Oke. Yang kita tahu, ayo kita daftar di pertukaran mahasiswa ini karena dengan persyaratan yang manfaatnya dulu deh. Manfaat kita mengikuti program itu bagaimana nanti, tadi sudah dijelaskan oleh Bu WR1, Bu Dr. Penny, bahwa kita akan selama 3 semester untuk bisa mendapatkan informasi pengembangan ya. Jadi mendapatkan kompetensi, jangan nanti kuper hanya di Universitas Setiabudi saja, tapi bisa menggunakan wawasan, tapi Bapak Ibu, para mahasiswa tidak akan kehilangan Universitas Setiabudinya. Ya, jadi 20 SKS di kuliah nanti yang diambil khusus di program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini, walaupun juga ada pertukaran luar negeri juga. Kemudian apa yang dapatkan berbagai dukungan insentif selama mengikuti program itu memang pemerintah nanti menanggung segala pembiayaannya.
isi ruang-ruang perjumpaan ini. Dengan kesempatan kita bertukar ini, kita tidak hanya berpindah mata kuliah, tetapi kita bisa perjumpaan dengan berbagai orang-orang di tanah air Indonesia, saling bisa mengembangkan toleransinya, bisa kita saling sebagai calon-calon pemimpin yang nantinya kita bisa dipakai dimanapun ya. Rasakan nuansa kebinekaan bahwa kita bisa melihat, kita belajar dari berbagai wilayah di Indonesia, bahwa nanti kalau ini memungkinkan program vaksinasi ini sukses atau nanti memang kebijakan itu bisa luring ya, nanti kita karena perkuliahannya bisa luring dan daring. Jadi kuliah tidak akan ketinggalan yang di USB sendiri itu bisa dengan secara daring, tapi nanti para mahasiswa akan ditempatkan di luar pulau ya. Kalau ini para mahasiswa saat ini ada di Jawa, nanti akan pindah ke luar Jawa ya. Kesempatan ya, lumayan gratis, bisa terbang ke pulau lain yang nanti hanya 4 bulan. Perkuat dan perluas kompetensi akademik melalui pengalaman belajar di luar program studi, jadi calon pemimpin bangsa, tadi sudah saya tekankan. Ini persyaratannya yang disyaratkan adalah sebetulnya mahasiswa semester 3, 5, 7, jadi 3 ke atas. Tadi saya dengar yang saat ini yang diundang ini semester 6 ya. Ya memang sudah mantap kemantapan semester 6 ikut ya. Tapi ini sebenarnya kalau karena harapan para pimpinan di universitas ya kali yang sudah semester mantap dulu ya. Tapi kalau nanti mau dari semester diizinkan juga yang sekarang saat ini di semester 2 kan semester depan itu semester 3. Itu boleh ikut ya. Nanti bisa mengambil mata kuliah yang umum kalau yang awal-awal yang selama 20 SKS itu boleh ya. Nanti yang semester 5, semester 7 itu diperkenankan kalau memang diizinkan dari universitas nanti. Persyaratannya minimal IPK-nya 2,75, kalau kurang dari itu harus ada prestasi non akademik ya, yang tingkatnya minimal tingkat provinsi. Dibuktikan ada dokumennya. Nanti ada penjelasan. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran wawasan, karena nanti ada yang namanya modul Nusantara tadi sudah disinggung oleh Bu R1, bagaimana punya pemikiran ya, jangan hanya sempit, tapi pemikiran luas nanti bisa itu. Tidak pernah dikenakan sanksi, bersedia mentaati seluruh ketentuan, nanti ada PUB-nya, udah saya share tadi, aturan pedoman operasional bakunya, silakan dipelajari. Kemudian ini yang penting, mendapatkan rekomendasi dari PT asal ya. Nanti bahwa mahasiswa memang bebas mendaftar, tapi sebaiknya konsultasilah dengan dosen wali atau prodinya supaya nanti pengambilan, karena pengambilan mata kuliahnya itu tidak harus di prodinya sendiri, bisa mengembangkan wawasan, misalnya dari farmasi mau mengambil pendidikan, dari farmasi mau mengambil teknik itu silahkan, hukum juga boleh, karena ini merdeka. Kemudian apa yang dinamakan program pertukaran ini yaitu mengembangkan kemampuan kepemimpinan, soft skill-nya ya, mahasiswa yang mampu berbaur dengan berbagai latar belakang, dengan siapapun. Nanti para mahasiswa ini dari swasta nanti bisa, kalau misalnya nanti berbaur secara online, daring itu dengan mahasiswa ITB, UGM, dengan Papua, dengan Aceh itu bisa saja secara daring. Nanti luringnya juga akan ditempatkan di luar Jawa, itu juga bergaul dengan mereka ya. Kemudian memberikan pengalaman belajar dan perguruan tinggi yang melalui sistem alih kredit ya, nanti pengakuannya semuanya 20 SKS harus diakui karena ada payung hukumnya. Memberikan pengalaman kebinekaan melalui kegiatan modul Nusantara. Modul Nusantara itu apa? Nanti kita jelaskan. Nah, caranya bagaimana? 20 SKS yang diperoleh tadi, kalau ikut magang tadi 20 SKS ya nanti tidak bisa ikut ini gitu ya. Tetapi untuk kali ini pendaftarannya karena berlakunya itu semester depan semuanya, silahkan daftar misalnya dua-duanya, nanti mana yang diterima salah satu, tidak mungkin akan dua-duanya. Jadi mahasiswa punya kesempatan. Ya, kalau ambil dari pertukaran mahasiswa ini karena Anda masih di semester agak rendah gitu ya, 20 SKS itu bisa diambil 10 yang harus diisi saat ini mulai tanggal 14 sampai tanggal 18 ini mahasiswa segera berebut ya, memilih mata kuliah di berbagai, misalnya ngambil di UGM, ngambil di ITB, silakan saja, karena nanti setiap mata kuliah yang ditawarkan PT itu hanya 40 mahasiswa saja. Kalau sudah berisi 40 dari seluruh Indonesia itu akan di-close. Harus memilih mata kuliah yang sama, boleh memilih yang lainnya. Oleh karena itu, segera setelah nanti mengikuti sosialisasi ini, segera mendaftar, supaya nanti mendapatkan kesempatan yang bisa masih bebas memilih.
Ya, itu secara daring 20 SKS itu bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan nanti secara online, dilihat di akunnya, di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Anda boleh pilih, dan juga termasuk di Universitas Setiabudi sendiri yang ditawarkan. Tapi yang ditawarkan ya, bukan mata kuliah yang nanti, karena kalau harus terdaftar di Pendikti. Nah, oleh karena itu nanti yang ditawarkan itu bisa dipilih ya. Jadi nanti Anda tidak akan ketinggalan, bisa secara daring nanti. Misalnya Anda dari Solo ini ditempatkan nanti di misalnya di Medan begitu ya, misalnya di Medan, nanti Anda bisa kuliah secara daring yang ada di mata kuliah yang penting, mesti tidak bisa ditinggalkan, yang di Universitas Setiabudi itu bisa dipilih. Tapi yang dimunculkan, yang diusulkan. Oke, nah itu 10. Nanti yang 10 lagi itu akan diambil pada waktu Anda ditempatkan. Anda nanti akan memilih di 30, ditempatkan di mana, harus mengambil 10 itu. 2 diantaranya modul Nusantara, 8 nanti memilih yang lainnya. Ya. Anda boleh memilih skripsi tadi juga boleh, yang semester atas-atas, memilih KKN juga boleh, memilih itu juga boleh. Ya, kalau semester 3 awal-awal bisa kewirausahaan, agama, PKN, tidak masalah. Ya, karena itu luring, nanti akan ditempatkan oleh sistem. Nah, kalau ternyata Anda pada saat memilih sudah 10 ini tadi, 10 sudah didaftarkan sampai tanggal 28 ini, nanti kan Anda akan mendapatkan penempatan misalnya. Pada waktu Anda mendapatkan penempatan ternyata bagus, Anda ditempatkan di Medan dari seneng, di situ di USU misalnya, itu pas, saya pengen ngambil mata kuliah 20 semuanya di sini, itu bisa juga. Ya, 20 SKS diambil semuanya di Supindah. Jadi yang di 10 tadi direvisi, nanti bisa mengambil yang ini total 20 SKS ditemu di tempat ini, apa yang dikirim ya. Tapi bisa 10-10, tapi separuh-separuh 30. Begitulah sistemnya. Kemudian apa yang tadi dikatakan modul, modul, saya kira ini bukan sesuatu hal yang sulit ya. Modul pembelajaran itu apa? Yaitu membuat RPS, ini tugasnya dosen ya. Materinya menyangkut apa saja, nanti ada videonya, ada slide-nya, ada macam-macamnya. Mahasiswa saya kira akan mendapatkan kemudahan dalam belajar ya. Pasti nanti ada asesmen karena harus mendapatkan nilai. Penilaiannya nanti harus mendapat nilai. Mahasiswa itu datang keluar, nanti akan membawa pulang membawa nilai, dideskripsikan. Daftar pustakanya macam-macam ini. Kemudian yang dimaksudkan modul Nusantara tadi 2 SKS itu harus melakukan nanti ada sekitar 23 kegiatan kalau nggak salah itu ya. Seminggu penuh ini nanti 4 bulan sepenuhnya ya. Yang isinya adalah kebinekaan, ini 14 kegiatan. Jadi setiap minggu. Pelaksanaan kegiatan supaya tidak mengganggu kuliah nanti ini itu dilaksanakan tidak di Solo ya, tetapi dilaksanakan di mana ditempatkan, yang mengajar juga dosennya dosen yang sana, 2 SKS itu. Ini adalah sifat wawasan ya. Jadi kebinekaan itu mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan di PT Penima, misalnya kunjungan ke museum, kunjungan ke rumah ibadah, tur wisata, kemudian nanti dengan olahraga, misalnya prestasi olahraga atau seni dan sebagainya, itu nanti bisa dilakukan ini kebinekaan 14 kali penuh, jadi 14 minggu nanti. Kemudian juga harus melakukan 3 kegiatan inspirasi dari hasil kebinekaan itu. Nanti mahasiswa mengikuti kegiatan talkshow misalnya terhadap orang-orang tokoh itu ya, budayawan, terhadap orang berprestasi, misalnya kepala daerah, misalnya artis, misalnya artis terkenal ya, misalnya olahragawan terkenal misalnya. Nah, itu nanti supaya menjadi inspirasi mahasiswa dari hasil wawancara itu. Kemudian nanti itu 3 kali dalam 1 semester. Kemudian refleksi itu melakukan 7 kali kegiatan. Mahasiswa merefleksikan dari apa yang didapat tadi, dari kebinekaan, dari inspirasi itu nanti direfleksikan dalam bentuk sharing. Mahasiswa nanti bisa secara kelompok, secara tim-tim begitu, nanti bisa webinar, bisa diskusi dan sebagainya, itu nanti untuk melakukan merefleksikan diri. Dan yang keempat itu adalah mahasiswa harus berkontribusi sosial. Setelah melakukan ketiga hal ini, nanti mahasiswa punya satu program bagaimana misalnya mendharma baktikan dirinya, nanti bisa membuat bakti sosial misalnya, atau memperbaiki langgar misalnya, atau bersih-bersih gereja misalnya. Nah, itu adalah sesuatu, atau nanti jadi relawan rumah sakit ya karena Covid ini, atau mengajar di SD yang sangat membutuhkan bantuan gitu, itu bisa bantu mengajar ya. Kunjungan ke panti asuhan dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk kontribusinya. Hanya 1 kali kegiatan di semester itu. Nah, lalu apa saja yang didapat mahasiswa nanti pada waktu mengikuti ini? Transport. Para mahasiswa pergi ke luar Jawa tadi, bahan transport maupun kereta itu ditanggung ya, at cost.
Kemudian bantuan karena nanti ini masih kondisi COVID, jadi rapid 2 kali ya, pergi dan pulang itu nanti akan dibantu ya. Ini juga at cost. Kemudian bantuan uang kuliah ya. Uang kuliah itu juga at cost diberikan hanya 2,4. Jadi kalau para mahasiswa nanti misalnya dalam 1 semester ini habisnya 6 juta, nanti hanya dibantu 2,4. Tapi semuanya bayarnya di Universitas Setiabudi ya. Jadi mahasiswa mengambil perkuliahan, mengambil 20 SKS, membayar kalau misalnya membayar per SKS ya nanti setiap membayarnya semuanya ke Setiabudi. Nanti di perguruan tinggi di mana ditempatkan tidak perlu ngurus keuangan lagi. Itulah dibantu diringankan 2,4 ya lumayan ya. Tapi kalau nanti ternyata di USB ternyata Anda semester ini hanya membayar 1 juta, ya 1 juta itu yang ditutup. Tidak 2,4 sisa tuh enggak ya. Karena cost. Kemudian bantuan biaya hidup ya, selama 4 bulan itu setiap bulan nanti diberi 700 dimanapun Anda berada. Tapi kalau belum mendapatkan beasiswa yang lain ya, tidak boleh double funding. Misalnya Anda bidik misi atau Anda mendapat beasiswa dari bank, BNI misalnya itu tidak bisa double. Salah satu. Kemudian bantuan akomodasi ini kos-kosan itu misalnya termasuk itu ada 500 per bulan diberi. Kemudian bantuan pulsa juga kalau ternyata belum mendapatkan bantuan dari yang lain. Itu nanti akan diberi 800 per semester. Tahapan yang dilakukan ini yang jelas, yang penting tanggal ini sudah dilakukan ya pendaftaran PT dosen dan PT kemarin sudah semuanya punya akun. Jadi PT atau dosen yang tidak mempunyai tidak ikut ya tidak mahasiswa tidak bisa ikut. Termasuk dosen yang modul Nusantara ini untuk Bapak Ibu Ketua Prodi atau Dekan ini kalau yang belum tidak punya modul Nusantara nanti tidak bakal menerima mahasiswa gitu, dari luar. Jadi ini sudah dilakukan, PT Pengunggah melakukan tanggal 19 April mendaftarkan ini mahasiswa, pendaftaran mahasiswa tanggal 14 sampai perhatikan itu tanggal 14 sampai tanggal 18 ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian pelaksanaan monitoring, saya kira ini adalah kegiatan-kegiatan yang setelah dilakukan besok ya, mengikuti bagaimana perkuliahan, bagaimana disambut, mengikuti kegiatan-kegiatan modul Nusantara, Sabtu Minggu sudah sibuk dengan modul Nusantara, hari biasa nanti perkuliahan, tapi masih ada bisa ya. Karena modul Nusantara itu nanti jalan-jalan kok lebih banyak gitu ya. Sama aja mengisi malam Sabtu Minggu itu dengan rekreasi begitu, tapi sambil belajar. Kemudian evaluasi pasti ada tesnya karena nanti harus melaporkan nilai. Itu kemudian nanti setelah pelajaran ini selesai pun ada mahasiswa masih punya kesempatan untuk kegiatan tidak lanjut nih. Ini dilaksanakan 2002. Jadi 2021 selesai semester ini, kemudian di 2022 masih bisa mengusulkan ada dana nih ya, mahasiswa beserta program pertukaran mahasiswa Merdeka dapat mengajukan usulan ini. Nanti bisa diterima atau tidak juga. Pelaksanaan kegiatan tidak lanjut perguruan tinggi pengirim hanya dilaksanakan jika kegiatan modul Nusantara dilaksanakan secara luring di perguruan tinggi besok kalau. Karena kebijakan kita tidak tahu ini nanti apakah benar-benar bisa luring. 3, perguruan tinggi pengirim menerima usulan proposal kegiatan tidak lanjut dari peserta dan mengadakan uji kelayakan dan memberikan umpan balik serta penetapan peserta sesuai dengan kuota anggaran yang diberikan. Ini setelah ya. Bagaimana pendaftarannya? Cara mendaftar saya kira nanti Anda mengikuti ini saja, yaitu akses ini diklik untuk pendaftaran mendapatkan akun. Setelah itu nanti Anda akan bisa memasuki, melengkapi persyaratan, mendaftarkan data diri, akan dapat email ya, email, kemudian nanti masuk lagi untuk bisa mengisi kelengkapan semuanya. Jadi ini perhatikan koordinasi pendaftaran dengan promosi. Jadi bagaimanapun juga walaupun mahasiswa nanti bebas, harus berkoordinasi dengan ketua promosi minimal ya. Syukur kalau dengan PIC ya, dengan Budian nanti akan bisa banyak membantu. Kalau mahasiswa kesulitan, supaya nanti ada tercatat ya, memilih mata kuliah itu nanti di dalam webnya itu banyak ya, dari Sabang sama mereka itu dilihat bisa ya, nanti ada indikator pulau, ada indikator perguruan tingginya, ada indikator mata kuliah, misalnya ekonomi ya, eko gitu, nanti akan keluar semuanya eko. Akses informasi penetapan PT itu nanti adalah belakangan menuju ke lokasi kalau memang sudah ada penempatan, itu akan diatur kemudian ya, bagaimana tiket dan sebagainya. Mengikuti kegiatan modul Nusantara ini harus ya, karena ini 2 SKS di mana tempatnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh peserta PT, mendorong dan memotivasi mahasiswa. Tadi ini salah satu nih, sosialisasi ini adalah supaya mahasiswa jelas, nanti tidak bingung ya. Memonitor perkembangan jumlah dan proses pendaftaran, jadi makanya tadi harus lapor supaya mahasiswa tahu berapa mahasiswa dari Universitas Setiabudi yang daftar. PIC nanti harus mengetahui. Memfasilitasi mahasiswanya dengan penasehat akademik ini untuk konsultasi pilihannya itu, karena kemungkinan
nanti akan memilih mata kuliah yang tidak sesuai di kurikulumnya, ini cocok atau enggak, ini sesuai dengan apa kedepannya dia atau enggak, lah itu nanti pertimbangan-pertimbangan saja. Walaupun mahasiswa sangat bebas untuk memilih sesuai dengan keminatannya. Memfasilitasi kelengkapan seluruh dokumen ini yang dibutuhkan ya, nanti ada izin orang tua, ada surat keterangan dari perguruan tinggi dan seterusnya. Menjelaskan tentang mekanisme pemberangkatan, bagaimana berangkatnya, bagaimana diterima di sana, itu nanti PIC akan bisa memberi pesan ya. Karena nanti Universitas Setiabudi itu akan menerima mahasiswa juga. Ya. Mempersiapkan pelaksanaan modul Nusantara ini ya, bagi dosen dan bagi dosen untuk mata kuliah, dosen modul Nusantara nanti yang mendaftar itu nanti bagaimana bisa dilakukan ya. Membantu mahasiswa untuk mendapatkan pemondokan selama mengikuti pertukaran ya. Kalau bisa, kalau enggak nanti di sana PAC-nya yang di sana pasti nanti banyak membantu. Pelaksanaan proses pembelajaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan, koordinasi dalam penilaian nanti untuk mendapatkan nilai alih kreditnya, nilainya dan sebagainya itu nanti PAC sangat sibuk nih ya. Nah ini salah satu contoh pada masuk formulir tadi kalau WW-nya tadi sudah masuk nanti akan mendapatkan ini formulir pendaftaran. Ini masuk diklik ambil 20 SKS contoh nih ya. Nanti ada pemilihan lokasi karena Anda nanti ditempatkan di mana, nanti ada suruh mengisi dalam milih lokasi pulau di mana, pulau yang pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi ini dari Jawa, nggak mungkin Anda keluar nanti Jawa. Pasti keluarnya nanti ada 5 pulau yang lain. Tetapi kalau Anda dari Solo, kuliah di Setiabudi, misalnya asalnya dari Medan gitu, Anda tidak bakalan keluar juga. Nanti ada mengisi KTP ya asalnya. Itu nanti hanya tergantung tinggal 4 saja. Nah ini pilihan 1, pilihan 2. Ini adalah penempatan untuk nanti karena yang mengatur sistem nanti. Tapi mahasiswa nanti juga harus menempatkan kalau tidak ada di sini masih ada peluang satu lagi. Kebetulan nanti membagi sistemnya karena ada 20 mahasiswa nanti agak susah membaginya jadi kemungkinan tidak dipenuhi ini ya. Kemungkinan tapi kecil. Ya, mengambil mata kuliah ini contoh. Nah ini pilihan mata kuliah ini juga harus pilih mata kuliah 1, 2 karena hanya 10 SKS tadi sampai disediakan kalau andekan itu 2 semuanya. Tapi kalau 3 ya nanti mungkin hanya 4. Ya, pokoknya hanya 10 saja nanti. Ini juga difasilitasi, ini unduh-unduh yang surat keterangan sehat itu nanti ada disiapkan. Ada nih harus diisi. Surat rekomendasi dari PT ini juga harus disiapkan. Kemudian surat persetujuan bermeterai ini dari orang tua wali ya. Kadang-kadang orang tuanya yang enggak rela nanti anaknya pergi ke pulau lain gitu. Itu orang tua harus ACC. Itu dengan meterai ya nanti. Mahasiswa kalau sudah diterima harus siap ditempatkan di mana saja itu nanti harus ditandatangani ya. Fakta integritas ya ini juga karena supaya mengembangkan wawasan itu tadi sertifikat kalau yang ada yang tadi misalnya IP-nya kurang gitu. Ini adalah surat persetujuan orang tua misalnya tinggal tanda tangannya isi kemudian nanti orang tua tinggal kasih. Nah, ini contoh-contoh saja. Saya kira begitu. Mungkin ini mohon maaf agak cepat. Mungkin dalam tanya jawab saja karena ini sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan para mahasiswa. Nah, saya kembalikan kepada Bu Dian untuk bisa mengatur diskusi. Matur nuwun. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa. Materinya sangat penting dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, baik via chat maupun langsung melalui fitur raise hand. Nah, ini sebelum menunggu, sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Supriyono, dosen Universitas Setiabudi. Ini izin saya bacakan, ya, Prof. Ya. Ada 2 pertanyaan, dijawab dibacakan sekaligus atau satu-satu, Prof? Oke, 2 pertanyaan, Bapak. Oke. Saya Supriyono, dosen USB. Saya pernah mengikuti program Erasmus Mundus selama 2 kali di Eropa. Saya melihat bahwa di Eropa ada program semacam pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi antar negara di Eropa. Saya rasa ini untuk menguatkan solidaritas sesama negara Uni Eropa. Hal yang analog apakah juga ditujukan untuk pertukaran mahasiswa Nusantara di mana kita ingin mahasiswa memahami kesatuan Nusantara dalam wadah NKRI? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan norma penilaian perkuliahan? Karena standar kelulusan yang diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi masih ada range yang berbeda jauh. Prof, mungkin bisa dibantu. Saya jawab dulu. Baik, terima kasih ya. Pak Supriyono, terima kasih atas pertanyaannya. Erasmus Mundus
ini juga kebetulan saya di Eropa waktu itu kuliah saya di Jerman juga memang melihat keadaan kondisi seperti ini ya. Ini adalah program yang hibah yang sangat keren ya, bisa meraih ini adalah prestasi yang sangat bagus ya. Di sana salah satu ada pertukaran mahasiswa. Ini mungkin terjadi seperti itu. Dan ini juga saya kira mengkaji dari apa yang terjadi pertukaran. Yang jelas pertukaran ini memberi banyak sekali manfaatnya bagi mahasiswa karena dia harus belajar banyak dari hal itu. Tapi memberikan keseriusan dalam bekerja. Karena nanti begini, kalau nanti mengambil mata kuliah yang tidak ada di kurikulum, nanti saya tidak ada kurikulum, tidak lulus, tidak apa-apa. Nah, begitu. Karena kita harus, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini mata kuliahnya tidak sesuai, itu kan bisa diberi surat keterangan pendamping ijazah. Ini kan menjadi kelebihan mahasiswa juga. Kalau nanti nyari kerjaan, itu punya kelebihan tambahan. Ada surat keterangannya bahwa Anda sudah mendapatkan itu. Nah, kayaknya saya walaupun belum mengikuti Erasmus, saya kira juga sama ya, karena Erasmus itu pertukaran itu banyak memberikan memang lebih banyak ke riset ya kalau di Erasmus Mundus itu. Kalau di sini lebih banyak kepada pengembangan wawasan karena masih belum level atas ya. Kalau memang di Erasmus Mundus itu adalah banyak ke riset, penelitian itu yang lebih diutamakan. Itu yang pertama. Kemudian kalau norma penilaiannya saya kira nanti diserahkan kepada PT yang bersangkutan di sana. Kalau mahasiswa dari Universitas Setiabudi ini tadi pergi ke maksudnya ke Makassar misalnya nanti UNHAS misalnya ya, dia akan mendapat nilai pulang SKS. Berapa SKS? 2 SKS mata kuliah itu harus dihargai oleh prodinya nanti ya. Makanya WR1 Burtno tadi ya, Bu Penny ding, sorry. Bu Penny nanti harus memayungi ya, kalau prodinya nggak mau menerima, gitu, minimal diberi nanti karena itu sudah ada payung hukumnya ya. Dihargai, jadi hitungan SKS. SKS-nya mahasiswa 144 kan, S1 kan 144 nih. Nah, nanti bisa lebih kalau nambah dapat itu dan tambahan. Tapi kalau nanti mengurangi SKS yang kalau udah mencapai 144, dia juga berhak lulus gitu. Walaupun ada tambahan 3 semester dari ikut MPKM ini. Jadi tidak harus persis di kurikulum itu ya. Nanti tinggal bagaimana ngaturnya kaprodinya. Makanya sebenarnya kalau bagus tadi semester 6 ke atas itu semester 1 sampai semester 5 kurikulum MBKM ini basicnya dulu itu harus dapat ya. Supaya nanti jangan nambah-nambah tapi banyak basicnya enggak. Tapi setelah di semester 6 tadi bagus ini yang Universitas Setiabudi tadi sudah merancang, silahkan menambah wawasan keluar karena basicnya udah dapat. Jadi lulusan dari Universitas Setiabudi S1 dengan tambahan tadi itu mantap. Keluar tidak memperbesar kemaluan Universitas Setiabudi karena sudah nilai plus begitu. Nah, jadi ini adalah ya. Jadi penilaian serahkan aja Pak Supri karena nanti pulang hanya membawa nilai. Nilai itu nanti dihargai. Kalau mata kuliahnya yang beririsan begitu ya itu nanti diekivalenkan gitu lah. Tidak harus 100% persis begitu, tapi ekivalenkan ya berapa persen. Tapi kalau benar-benar beda, kalau bisa dihargai ya bagus. Kalau tidak diberikan surat keterangan pendamping ijazah. Kalau SKS-nya berbeda nanti, bagaimana menghargainya? Ini punya strategi ya. Kalau dari luar ternyata 3 SKS, kemudian Pak Priyono ini mata kuliahnya yang ada di prodinya ada 2 SKS, ya sisa toh nanti kasih surat keterangan, tinggal masukin. Tapi kebalik, kalau nanti dari luar hanya dapat 2 SKS, tapi SKS-nya kalau mata kuliah ini cocok ya, ekivalen. Di sini 3 SKS, tapi di luar dia dapat dari ikut MBKM tadi itu 2 SKS. Nah, tugas Pak Supriyono atau mata kuliah yang diikuti nanti mahasiswa diberi Kaprodi ini memberikan penugasan yang setara dengan itu untuk menambahi 1 SKS tadi supaya nanti masuk di kurikulumnya Universitas Setiabudi 3 SKS. Bisa begitu ya. Itu kebijakan sendiri aja. Kalau mau tetap di 2 SKS nanti tambah yang lain sebenarnya untuk diambil di mata kuliah yang lain itu monggo. Tapi kalau biar menjadi mata kuliah ini 3 SKS ya tambah ya saja penugasan. Karena sekarang dengan daring itu bisa. Kira-kira gitu Pak Supriyono, mudah-mudahan jelas. Monggo Bu Dian lagi. Oke, semoga cukup jelas jadi penjelasannya ya Pak. Di kolom chat belum ada lagi pertanyaan, yang rasin juga belum ada. Ayo teman-teman mahasiswa, mumpung ada Prof. Sukis dari
tim MBKM pusat ya, silahkan kalau ingin bertanya karena program ini sangat menarik ya Prof. Karena kita bisa belajar di kampus lain, bisa tukar pengalaman dan juga sekalian jalan-jalan begitu kan teman-teman mahasiswa biasanya suka jalan-jalan nih. Iya, selain itu juga dapat pembiayaan macam-macam ya, dapat apa tadi tiket pesawatnya ditanggung, kemudian dapat bantuan UKT, biaya bantuan kos, sampai ke bantuan pulsa ya Prof, ya, data begitu. Ini ada pertanyaan kedua Prof, pertanyaan berikutnya dari Nicholas Deka. Ini izin bertanya, dari beberapa program MBKM yang sudah dijelaskan, apakah mahasiswa memiliki hak untuk memilih salah satu program tersebut atau ditentukan dari program studi? Itu saja pertanyaannya. Sementara itu dulu, Prof. Ini merdeka ya. Jadi sebetulnya merdeka tapi memang harus konsul gitu ya. Mahasiswa silahkan memilih dari 8 itu yang cocok ya. Saya ingin yang magang tadi yang dipandu dari Pak, saya lupa ya, yang menyampaikan Pak Patria ya. Pak Patria tadi ya, itu mau ikut yang programnya Pak Patria itu silahkan. Nanti Kaprodi akan bisa memberikan arahan. Atau MBKM ini dalam negeri atau luar negeri kan banyak ya, 8 kegiatan itu ya. Silahkan, tapi baiknya konsul. Karena Kaprodi biasanya yang mengetahui suasana pengalaman untuk memberikan ide. Nanti kalau kamu ambil ini, pertimbangan ini. 20 SKS ya, 3 semester di luar semuanya, nanti kan nanti banyak keluar nanti malah di kandang sendiri nggak terurus gitu. Jadi nanti biar hitung-hitung ya, karena kalau seperti ini banyak keluar nanti kalau udah sampai pada skripsinya pada akhirnya kedodoran gitu ya, karena sudah terbiasa jalan-jalan tadi. Nah itu nanti makanya Kaprodi ini penting banget untuk memberi pertimbangan ya, bukan berarti membatasi kemerdekaan para mahasiswa, karena ini memang sudah diberikan kesempatan, pemerintah sudah memberikan fasilitas ya supaya mahasiswa itu tidak kuper gitu loh ya, jadi bisa punya wawasan. Ini karena masih biasanya kalau ada pertanyaan kalau udah satu muncul itu nanti terus bareng-bareng, tapi kalau ini kan nunggu dulu yang lain tanya gitu ya, nggak usah takut lah, silahkan apa-apa yang sangat teknis gitu ya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana nanti kalau belum pernah naik pesawat, apakah nanti pegangan apa gitu ya, nanti bisa tanya nanti supaya nggak ketakutan naik pesawatnya. Ya cari pengalaman, mumpung kesempatan bisa ya, jangan hanya di Solo saja. Gitu. Jadi silahkan memilih. Tadi saya katakan dua-duanya daftar, ini bahkan ada luar negeri juga ya, daftar bareng ini tiga-tiganya, karena nanti kumpul jadi satu tuh akunnya. Nah, webnya 8 itu jadi satu, nanti baru pecah di dalam itu. Nanti Anda harus klik ke pertukaran masih dalam negeri. Nah, nanti misalnya kalau bisa masuk sana, masuk sini, silahkan. Tapi mana yang pertama kali diterima, itulah nanti Anda sudah di-coupling. Dan di sana sudah di-cancel, sudah ditutup. Jadi Anda hanya dapat satu saja. Begitu. Saudara Nicholas ya, silahkan yang lain. Saya ada waktu. Nah, ini mungkin tadi Pak Supriyono ingin menyampaikan sesuatu. Sekarang masih, monggo. Ya, Pak Supriyono, silahkan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Supriyono. Mikrofonnya sudah saya unmute, silahkan. Kayaknya sinyal ya. Oh, sinyal. Ini tadi saya di direct message ingin menyampaikan sesuatu seperti itu. Oke. Ya, sambil nunggu. Oke, sambil nunggu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Afrizal. Maaf Pak, izin bertanya. Saya semester 7 saat PMM. Apakah di sana juga dapat bertujuan untuk riset ataupun penelitian? Sama pengumuman IISMA, apakah tidak ada data seluruh mahasiswa yang lolos, Pak? Oke. Maksudnya yang terakhir, yang lolos maksudnya gimana? Ini nampaknya program juga dapat bertujuan untuk sama pengumuman IISMA, apakah tidak ada data seluruh mahasiswa yang lolos? Maksudnya apa? Oke, satu dulu saya. Indonesian International Mobility Award. Ya, ini untuk riset pengalaman begini, pernah ya ini karena program pertukaran mahasiswa itu kan sudah dimulai sejak tahun 2014 ya. Dulu sedikit
Dulu hanya antar prodi begitu, mata kuliahnya juga sama, jadi kayak resiprokal gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bebas, jadi lebih umum lagi. Dulu pernah terjadi gini, mahasiswa UNES itu dari Semarang ditempatkan di Papua. Papua perguruan tingginya masih sangat minus sekali. Tapi dia memang pengen ke Papua. Gitu ya. Dia tidak dapatkan. Tapi dia di semester atas, adanya itu dia bisa mengambil mata kuliah skripsi. Dia bisa mengambil KKN. Dia bisa mengambil di semester akhir itu ada magang kayaknya. Salah satu contohnya yang skripsi dia karena dia mata kuliah udah habis itu. Dia ngambil skripsi, malah dibimbing oleh 2 pembimbing dari UNES sendiri dan dari Papua sendiri. Ujiannya juga online waktu itu tahun 2016-an. Nah itu malah bagus, ada nilai lebih gitu ya. Dia prakteknya pada saat ada di Papua malah tambah wawasan ya, dia malah lebih leluasa, lebih praktis. Itu terjadi bisa ya. Silahkan kalau nanti Mas Afrizal tadi juga tinggal mengambil skripsi ya. Kalau daring kan nanti Mas Afrizal kan harus ngambil 10 SKS secara daring tadi bebas untuk pengembangan Mas Afrizal ya. Karena udah semester akhir tentunya mata kuliahnya udah hampir habis kan. Tapi kan diwajibkan ngambil 10 dulu di mana-mana. Silahkan ya Mas Afrizal untuk menambah wawasan ya. Mas Afrizal prodinya apa nanti di luar prodi juga boleh. Kemudian nanti kalau ditempatkan di mana ini karena tinggal yang terakhir mungkin tinggal semester 7 kayaknya tinggal skripsi, KKN, kalau enggak magang gitu misalnya. Ambil aja itu di tempat yang baru yang Anda ditempatkan. Itu kan sudah kalau skripsinya berapa 4 SKS, skripsi berapa SKS ya Bu? Skripsinya di Universitas Setiabudi itu berapa SKS? 4 SKS. 4 ya, 4 sudah. Nanti modul Nusantara kan udah 2 jadi 6. Nanti misalnya KKN itu 4 lagi selesai, dapat 10 pas. Tapi kalau ternyata misalnya 2 sisa, bisa mengambil mata kuliah yang ada di universitas yang ditempatkan di mana, mata kuliah yang tertarik. Tidak harus di prodi yang sama. Gitu ya. Jadi malah bimbingannya nanti bisa berdua ya, nilai lebih dari Universitas Setiabudi. Satu mahasiswa dibimbing oleh 2 pembimbing yang dari luar pulau juga. Tapi ini mestinya juga tidak akan menyulitkan ya. Sekarang modelnya dengan daring, ujian pakai daring, konsultasi pakai daring itu beres. Gitu Mas Afrizal. Kemudian yang kedua yang terkait dengan mahasiswa yang lolos, saya kira nanti lolos dan tidak lolos itu nanti oleh sistem ya. Ini cukup banyak. Tadi di magang tadi sekitar 20.000 tadi. Ini yang pertukarannya 20.000 juga. Jadi mahasiswa ini akan sangat diberi kesempatan yang sangat banyak ya. Mosok di antara sekian nggak lolos gitu ya. Tidak saking banget ya. Kalau memenuhi persyaratan semuanya, saya kira pasti akan salah satu lolos. Nggak usah khawatir Mas Afrizal ya, untuk mendaftar aja walaupun sudah di semester atas ya. Nah kalau di semester atas ngambilnya mata kuliah seperti itu. Nanti kalau memang diizinkan ya Bu Retno tadi, mahasiswa yang semester 2 sekarang, berarti besok kan semester 3 jadi berhak. Nanti nggak usah khawatir juga, dia mengambil mata kuliah yang umum, tidak apa-apa. Yang misalnya kewirausahaan di sana, atau mengambil mata kuliah yang belum diambil, misalnya PKN, Pancasila misalnya, atau agama, kalau memang belum diambil, itu boleh-boleh saja. Yang penting 10 SKS di sana. Itu kemudian yang lainnya nanti secara daring. Itu ya, jadi semester bawah pun nanti banyak peluang yang bisa dilakukan. Begitu, saya kira Bu Dian. Ya Pak, ini kemudian saya berikan lagi waktunya kepada Pak Supriyono. Ya, mau ada yang disampaikan seperti itu. Pak Supriyono sudah bergabung kembali. Sinyal sepertinya. Sinyal ya. Oh, mikrofonnya belum connect Pak. Ini sudah ada tapi ya mungkin di chat aja Pak. Oke, kalau begitu ini Pak ada. Oke, Pak Supriyono silakan bisa di chat mungkin Pak. Kemudian ini ada pertanyaan titipan dari dosen modul Nusantara Pak. Oke. Iya, ini untuk dosen modul Nusantara kemarin ada beberapa dosen itu yang masuk dalam tim dosen mata kuliah, Bapak.
Jadi untuk program pertukaran mahasiswa ini, kami yang dosen modul Nusantara, berarti apakah benar-benar tidak bisa sebagai tim pengajar mata kuliah? Kemudian apakah nama kami harus dihapuskan dari RPS yang tertulis di RPS ini kan dosennya dosen tim seperti itu Pak. Apakah namanya perlu dihapuskan atau seperti apa? Baik, Bu. Modul Nusantaranya sudah terdaftar berapa Bu yang dari Universitas ini Setiabudi? Karena ini kebanyakan ada beberapa yang Nusantara 10 dosen. 10. Ya, kami 10 dosen Bapak. 10 dosen ya. 10 dosen itu nanti karena satu modul Nusantara itu akan menangani 10-20 mahasiswa. Jadi kemungkinan bisa 100 orang akan dikirim misalnya kalau memang goal semuanya ya. Nah itu sudah gini. Nah, kalau kenapa merangkap itu disarankan ya, sebetulnya kan boleh-boleh aja. Tapi disarankan itu adalah sendiri-sendiri. Mengapa? Karena nanti sangat repot. Sudah setiap 1 minggu itu sudah setiap hari penuh dengan kegiatan. Nanti harus mengikuti mata kuliah juga. Nanti takutnya tidak optimal di dalam rangka penanganan. Karena mata kuliah ini pun juga nanti akan sibuk juga begitu. Sebaiknya salah satu untuk beri kesempatan yang lain. Gitu. Tapi jangan yang modul Nusantara jangan yang dicabut, Bu. Kalau di modul Nusantara kan sebenarnya kerasanya pada nggak ngerti ya karena ketakutan bahwa itu adalah mata kuliah karena dia tidak sesuai dengan program studinya gitu ya. Tidak masalah sih sebetulnya karena kan nanti mau belajar dari budaya karena hanya menyusun modul mengatur bagaimana membuat program di Solo ya. Nanti dari akan dibuat program apa kan dosennya itu hanya mengatur bagaimana dari mahasiswa nanti akan di sana diberi ketemu tokoh atau ketemu mengadakan pertunjukan atau apa di situ nanti di dosen modul Nusantaranya nanti tinggal menilai saja. Tidak berat, tapi itu memang setiap hari kegiatan. Tidak usah takut. Nah, lumayan Bu, di modul Nusantara itu per bulan dapat 2,4 juta loh per bulan. Jadi kalikan 4 nanti toh. Tapi kalau yang dosen mata kuliah hanya 1 semester dapat 2 juta saja. Itu selama 1 semester ya, karena hanya untuk menghargai modulnya. Tapi kalau Nusantara kegiatan-kegiatan itu akan ada. Dan nanti setiap lagi kegiatan ke kunjungan, tiket masuk dan sebagainya itu sudah ada uang sendiri nanti ya. Ada kegiatan membuat pertunjukan nanti juga dibantu keuangan juga. Ya. Jadi sebaiknya fokus saja di modul Nusantara. Nanti yang mata kuliahnya yang modul Nusantara yang nanti di cancel gitu. Tapi memang sih kalau nanti belum tentu akan 10 itu akan diterima semuanya. Nanti sudah cancel sana. Modul Nusantara yang 10 tidak ada yang tidak diterima gitu ya, terlepas semuanya. Jadi buatlah kesepakatan kayak kemarin seperti apa yang dikerjakan oleh IPB atau IPB kemarin. Ada 10 orang sudah langsung IPB Bu. Kemarin yang di grup saya itu saya mendampingi yang di IPB itu ada 10 dosen Nusantara. Nanti diterima 5 atau diterima 7 menjadi tanggung jawab bersama 5 ini. Nanti karena programnya dari 10 dosen ini membuat hampir sama tapi nanti bersama. Tapi mungkin laporannya sendiri-sendiri. Ya, jadi silakan ini menjadi tim bareng nanti tapi yang tertulis namanya misalnya 5 yang diterima. Tapi kan ada 5 lagi enggak, itu tadi tim. Silakan berpasang-pasangan nanti dibagi dah rezekinya dibagi-bagi begitu. Dibagi tugasnya juga supaya separuh tidak terlalu ini juga bisa. Walaupun namanya yang didaftarkan hanya 1. Tapi kemudian yang sebagai PIC nanti yang mengatur gitu. Supaya semuanya kena, jangan nanti 10 udah berdarah-darah, udah menyiapkan, udah ini kok udah ikut pelatihan itu ya, enggak ikut nanti yang diterima saja. Kemudian atau yang nama itu ada yang biarin yang ke sana, yang 5 nanti ditimkan dua-dua siapa. Misalnya seandainya diterima 5 ya Bu ya. Syukur kalau diterima semuanya. Nah, itu yang mata kuliahnya total tim aja misalnya tim. Karena kan yang dicatat nanti hanya 1 kalau tim itu. Anggotanya kan tidak tertulis di pendaftaran akun. Nah, tapi di bawah tangan kan, di bawah tangan nanti melakukan. Silakan membantu nanti bagaimanapun juga PIC. Saya kira pandai-pandainya PIC yang mengatur kalau memang ada rezekinya begitu ya. Tapi yang penting melaksanakan semuanya punya pengalaman. Itu saran saya seperti itu. Yang dari modul Nusantara juga diatur sedemikian rupa. Karena kemungkinan ada juga ya mata kuliah yang tidak laku gitu ya, mata kuliah nggak menarik, nanti tidak dipilih dari luar, jadi tidak jadi melaksanakan itu. Ya, ini kebetulan ada modul Nusantara, ada juga ya dosen yang kuat itu yang tinggi Pak. Contohnya Unhas Bu. Unhas kan perguruan tinggi, tapi nggak ada yang daftar modul Nusantara, nanti tidak akan dikirim ke sana, nggak ada mahasiswa sana, nggak ada yang ngajar. Siapa yang ada modul Nusantaranya? Jadi tidak akan menerima mahasiswa, dia hanya mau ngirim saja.
pun nanti jadi masalah ya. Ya, saya kira kalau di ini setiap budi saya kira udah semuanya dipenuhi, bagus, tidak masalah. Ya, semangat di Muda Nusantara, tidak akan kesulitan, nanti panduannya, ininya semuanya udah dibantu kok. Jadi tidak akan terlalu banyak merepot. Tidak sulit, tapi repot ya pasti. Tapi saran saya salah satu Muda Nusantara atau mata kuliah. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Prof. Sudah cukup jelas. Ini mungkin ada lagi titipan dari mahasiswa Prof. Jadi Yes, ini ada beberapa mahasiswa kami yang sudah mencoba mendaftar di program pertukaran mahasiswa, tapi muncul pesan ini Prof. Muncul pesan perguruan tinggi Anda tidak begitu gitu kali ya. Ya, perguruan tinggi Anda tidak melengkapi persyaratan keikutsertaan pada program mungkin salah ini. klik itu, Bu. Saya coba lagi ya, salah memencet. Kemarin juga ada mahasiswa UNES yang klik kok masuk ke sana gitu. Oh, ternyata salah klik. Salah pilih. Diulangi lagi aja. Ya, tapi ingin memastikan saja bahwa Universitas Setiabudi sudah terdaftar ya, Prof. Jangan mesti anu toh. Jangan kan sudah dapat akun toh. Sudah ada akun, di akun juga sudah lengkap, sudah ada semuanya, juga sudah mendaftarkan mata kuliah. Tapi masih sekian sekarang, coba kita lihat. Masih sekian, adakah yang sudah berhasil? Halo mahasiswa, siapa yang sudah masuk? Cerita. Masih belum bisa, Prof. Ini masih saya buka, ini masih belum bisa. Masih belum bisa? Saya sudah bisa, Prof. Ini siapa ini? Ada yang bilang saya sudah bisa. Mbak siapa coba? Afrizal tadi kayaknya, Mas Afrizal. Saya sudah bisa mendaftar. Tuh, Rosa udah tuh. Iya, jadi itu cuma salah salah mencet, terus kan masukin prodi. Sebenarnya tadi juga saya tidak bisa kan. Kemudian saya nunggu sebentar, nanti ada muncul prodi itu, nanti bisa daftar lagi. Daftar lagi, kemudian dapat email dulu ya Mbak Rosa ya? Iya, dapat email, email verifikasi kalau nggak salah Pak. Ya, Prof. verifikasi toh, di link, diklik, nanti gitu. Iya. Saya kira nanti saling share ya, kalau yang nggak bisa itu nanti mungkin Mbak Rosa memberikan di chat ya, nomor handphone, supaya nanti kalau yang kesulitan bisa tanya pada Mbak Rosa, begitu. Kayaknya Budian sekali-sekali dampingi mahasiswa, kemarin saya juga dampingi satu mahasiswa, sehingga saya pertama kali langsung diklik menemukan itu, jawaban ada foto, ada gambarnya gitu ya. Gambar tinggi Anda tidak gini lah gitu. Saya juga gitu. Ayo coba ulangi lagi, kirim lagi, dapat email, langsung diklik verifikasi ya, mengisi semua data-data persyaratan. Tolong mahasiswa juga ini berebut tadi ya, karena masih dari 20.000 mahasiswa, nanti kan pendaftar bisa sampai 40.000 nih. Pengalaman yang kemarin kampus mengajar itu yang diterima, yang dibutuhkan hanya 15.000, tapi pendaftarnya sampai 30.000 mahasiswa. Jadi mesti harus ditolak juga. Nanti Anda pun bisa memilih leluasa, mumpung ini baru dibuka kemarin, ini nanti segera. Jadi silahkan share-sharean, kemudian dampingi salah satu supaya bisa masuk gitu ya. Punya pengalaman sehingga nanti kalau ada pertanyaan itu nanti segera bisa diatasi, Budian. Begitu ya. Jadi silakan dicoba lagi. Saya kira udah terdaftar. Salah satu bukti tadi sudah ada yang masuk, berarti sudah sudah terdaftar dan sudah bisa. Begitu? Ya. Baik Prof, ini saya juga izin share sekalian di kolom chat ya teman-teman. Ini untuk Telegram program pertukaran mahasiswa untuk mahasiswa USB. Jadi nanti teman-teman bisa share di sini ya, kita bisa konsultasi bareng. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau cara-cara mendaftarnya nanti seperti apa, silahkan join di link yang saya tuliskan di kolom chat ya. Jadi semuanya saja silahkan join. Begitu. Oke, untuk pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada. Barangkali Bapak Ibu dosen. Pak Supriyono tadi nggak jadi tambahan. Pak Supriyono tadi nggak jadi. Pak Supriyono. Oke, yang modul Nusantara saya kira ada masalah.
mata kuliah, perkuliahan apa nanti yang terkait dengan apa persyaratan ya. Nanti mahasiswa sudah menyiapkan apa, karena ada transkrip, ada izin orang tua, ada surat kesehatan, ada form-formnya sudah ada, tinggal nanti mengikuti ada di situ. Oke, Prof. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Wakil Rektor, Prof. Oke. Iya, Prof. Suki, terima kasih, Prof. Waktunya untuk USB. Salam kenal. Saya selalu mengikuti kegiatan sosialisasi Bapak. Pak, ini Pak, peminat dari USB kalau kita lihat kemungkinan banyak, Pak. Okay. Jadi nanti mungkin kita ngirim, tetapi misalnya dari luar USB itu tidak ada yang memilih, misalnya paling jeleknya tidak ada yang memilih karena mata kuliah yang kami tawarkan mungkin tidak menarik misalnya begitu. Apakah dimungkinkan mendapatkan limpahan-limpahan dari yang sudah melebihi kuota gitu Pak, agar kami juga bisa mengirim mahasiswa. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, terima kasih Bu Penny. Saya kira tetap saja mahasiswa didorong untuk tetap mengirim ya, karena sudah ada modul Nusantaranya, walaupun nanti tidak menerima itu kan karena memang pengalaman ya. Artinya mata kuliah modul-modul mata kuliah yang ditawarkan belum menarik gitu. Tapi tetap aja mengirim mahasiswanya, karena sudah ada modul Nusantara kan yang akan dikirim mendapatkan mahasiswa yang datang. Sorry, dikirimi ya, di drop lah. Dikirimi. Iya, maksudnya itu. Jadi tetap kalau yang memilih itu kan sifatnya daring, Bu. Oke. Itu kan yang daring. Jadi hanya nanti yang nggak enak yang sama dosen yang sudah daftar gitu loh. Kemarin udah pelatihan, sudah ini, tapi kok nggak laku gitu ya. Makanya silahkan tahun depan nanti jualannya yang lebih menarik. Gitu. Oke. Nah, tapi saya punya saran begini, Bu. Kemungkinan kan USB itu kan punya rekan-rekan yang dari perguruan tinggi yang mitra senasib sepenanggungan. Kalau misalnya Muhammadiyah sama Muhammadiyah itu kan saling link-link ya. Tolong ini mahasiswa saya gini, mahasiswa mau ada yang milih dong ke tempat kami gitu ya. Kemudian ini yang nanti berperan sama PIC yang senada ya, senasib itu ya. Pokoknya mahasiswa kamu tuh rakyat loro posisi karena kan minimal 10 ya. Iya. Minimal kan 10 lah, nanti promosi lah ya. Silakan mahasiswa kamu bertukar di sini mata kuliah yang sama ambil aja di tempat kami, begitu kan? Itu apa namanya cara ya supaya nanti laku. Oke. Saran saya seperti itu sih, karena memang pengalaman yang lalu-lalu itu kalau swasta dengan swasta itu ya harus saling mengenal dulu, mata kuliahnya nanti ragu-ragu itu bisa terjadi ya. Prof, siap, Pak Nuwun. Gini. Tadi ada Faiz Rahman tadi kayaknya tunjuk jari tadi. Pak Supriyono, Prof. Balik lagi ke Pak Supriyono, ini nampaknya sudah siap. Monggo, Bapak. Nah, selamat ketemu lagi, Prof. Ini pinjam koneksi teman, karena tadi di ruang saya koneksinya kurang bagus. Ya. Iya, jadi saya sebenarnya sangat tertarik itu terutama dalam program pertukaran mahasiswa karena persis seperti yang Profesor kemukakan agar kita itu tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi misalkan Indonesia itu sangat luas sehingga apa sih sebenarnya atau bagaimana budaya dan sebagainya misalkan di Minahasa atau di Makassar atau di Riau dan sebagainya itu sangat penting untuk diketahui. Jadi lebih dari sekedar membuka wawasan belajar, kalau mahasiswa bisa mengikuti program pertukaran pelajar ke provinsi-provinsi lain di luar Jawa, wawasan akan terbuka dan ini akan menjadi nilai tambah yang sangat bagus, baik bagi institusi maupun bagi mahasiswa itu sendiri. Iya, jadi saya berharap mahasiswa USB bisa dapat mengikuti program ini dan punya antusias yang tinggi begitu untuk mengikuti program penelitian. Karena seperti dulu saya pernah saya 20 bulan di Braga, Portugal, kemudian 10 bulan di Porto itu, dan saya jadi tahu persis bagaimana sih budaya
orang-orang Portugal begitu, bagaimana budaya orang berbahasa Portugis begitu sampai sekarang juga. Dan kebetulan di USB ada beberapa mahasiswa dari Timor Leste yang kemudian bisa berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa Portugis misalkan, semacam itu kan suatu yang menyenangkan menurut saya. Menarik ya. Demikian juga mungkin mahasiswa Indonesia, mahasiswa Solo bisa ke Aceh, bisa tahu cara bagaimana membuat mie Aceh atau bagaimana menyeduh gitu ya, kopi gayo. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele tapi menjadi akan membuka wawasan mahasiswa. Saya rasa itu, Prof. Betul ya. Jadi ini wawasan sehingga Pak Supriyono memberi wawasan para mahasiswa, jangan khawatir. Pokoknya nanti jauh dari orang tua sebentar, tapi nanti bisa mendapat wawasan banyak ya. Bu Penny nanti juga jangan ketakutan mahasiswanya keluar semuanya hilang jadi kosong, nggak gitu deh. Nanti bakalan ada yang masuk. Karena kalau ikut yang di mana-mana kan jadi keluar. Tapi kan mau ngasuh pulang nanti begini Bu Penny. Saran saya, kemudian Bu Penny, kalau nanti pulang mereka harus sharing pada teman-temannya. Artinya nanti membuat suatu webinar dengan teman-teman seangkatan gitu ya, pengalaman di luar atau kayak testimoni begitu. Ya, jadi semester 4 bulan ke depan mahasiswa minimal membuat laporan sehingga nanti pulang membawa apa silakan share kepada teman-teman yang lain supaya memberi nambah wawasan di USB. Ini saran saya seperti itu, Bu. Siap, Prof. Yes. Saya kira gitu, kemudian karena waktunya mungkin sudah habis ya. Kalau ada yang apa? Oke, ini sudah mendekati pukul 10. Di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada yang resen juga, Prof. Saya kira kita sudahi ya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk diskusi pagi hari ini ya. Untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya lebih lanjut bisa disampaikan di Telegram ya. Nanti kita jawab di situ. Kemudian mohon supaya mahasiswa kelihatan semuanya tuh foto bareng selalu sit gitu ya, suruh buka videonya masing-masing difoto dulu gitu ya untuk laporan. Oh ini sesi foto, iya. Oke, nanti saya serahkan ke Pak Daniel. Oke. Sebelumnya saya tutup dulu untuk sesi kedua, Prof. Nah, begitu. Terima kasih atas pemaparan materinya dan juga diskusinya, Prof. Sukis. Oke. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke MC Pak Daniel, monggo Bapak. Terima kasih Bu Dian atas waktunya dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. YL Sukestiarno MSPSD dan Bapak Patria Mukti SPSI MSI atas informasi yang telah diberikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dalam acara ini. Dan kami sangat menunggu untuk partisipasi ya, dari rekan-rekan mahasiswa sehingga dapat bergabung dalam program yang telah digulirkan oleh Kemendikbud ini. Dan sesuai permintaan dari Prof, mungkin Bu Dian bisa dibantu untuk melakukan pengambilan gambar. Kami mohon untuk rekan-rekan mahasiswa dan para tamu undangan untuk menghidupkan videonya sebentar. Monggo Bu Dian bisa diambil untuk screenshot-nya. Ini total ada 13 slide ya. Jadi dimohon bersabar sejenak. Oke, kita mulai dari slide pertama. Kedua. Tiga. Teman-teman mahasiswa masih banyak kameranya yang dimatikan. Bisa dihidupkan terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan mahasiswa, monggo. Delapan.
Sampun Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi kembali mengingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih ada pertanyaan yang mengganjal ya, terkait informasi yang telah disampaikan, monggo untuk ikut bergabung di saluran Telegram yang telah disiapkan oleh Bapak Patria dan Ibu Dian. Monggo diramaikan untuk di Telegram. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Matur nuwun Prof untuk waktunya. Matur nuwun Bu Dian. Salam pamit. Matur nuwun Prof. Terima kasih Pak. Bu, terima kasih Prof. Iya Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Saya mohon live ya. Nggih, matur nuwun. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, kertas berkarakter untuk kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia.